Oke anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu ide pokok dan juga bagaimana cara menemukan ide pokok pada suatu bacaan. Mari kita mulai dari pengertian ide pokok. Jadi, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf, atau bisa dikatakan dasar dari suatu paragraf atau inti dari suatu paragraf. Kemudian, ide pokok tersebut biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama itu bisa di awal suatu paragraf atau di kalimat pertama dari suatu paragraf, atau bisa juga berada di kalimat terakhir dari suatu paragraf atau di akhir suatu paragraf. Kalimat utama yang terbentuk atau kalimat utama yang ada tersebut diperkuat dengan beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Jadi, dalam satu rangkaian paragraf itu terdiri dari satu ide pokok, satu kalimat utama, dan beberapa kalimat penjelas. Coba kita lihat contoh berikut ini. Ada satu ide pokok berbunyi anak yang rajin. Nah, dari ide pokok ini kita bisa membuat kalimat utama. Bisa menggunakan kalimat yang sama, atau bisa juga kita tambah dengan beberapa kata menjadi seperti ini. Ide pokoknya anak yang rajin. Kalimat utamanya, Susi dikenal sebagai anak yang rajin. Nah, kemudian untuk membentuk suatu paragraf dibutuhkan kalimat penjelas. Nah, fungsi kalimat penjelas ini adalah menjelaskan kalimat utamanya. Di sini dikatakan bahwa anak yang rajin. Maka kalimat penjelasnya harus menunjukkan bahwa Susi adalah anak yang rajin. Maka kalimat penjelas pertama berbunyi, Susi selalu bangun tidur pukul 5 pagi. Kemudian yang kedua, setiap pagi ia selalu merapikan tempat tidurnya dan membantu ibunya memasak di dapur. Yang ketiga, setelah itu ia mandi, kemudian berangkat ke sekolah. Kalimat keempat, Susi tidak pernah terlambat masuk sekolah. Jadi keempat kalimat ini menjelaskan bahwa Susi adalah anak yang rajin. Jika ditulis menjadi suatu paragraf utuh, maka akan berbunyi seperti ini. Susi dikenal sebagai anak yang rajin. Susi selalu bangun tidur pukul 5. Setiap pagi, ia selalu merapikan tempat tidurnya dan membantu ibunya memasak di dapur. Setelah itu, ia mandi, kemudian berangkat ke sekolah. Susi tidak pernah terlambat masuk sekolah. Bagaimana? Apakah kalian sudah mulai memahami apa itu ide pokok? Jika sudah, mari kita lanjutkan dengan materi bagaimana cara menemukan ide pokok pada suatu paragraf atau suatu bacaan. Selanjutnya adalah cara menemukan ide pokok atau langkah-langkah menemukan ide pokok pada suatu bacaan. Yang pertama, membaca setiap kalimat dalam paragraf dengan seksama. Jadi kita harus baca satu persatu kalimat dengan teliti. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Kalimat utama itu bisa kalimat pertama dari paragraf tersebut atau kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Jadi kita harus baca dengan benar-benar, dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita temukan inti dari paragraf tersebut. Nah, kemudian kita tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Supaya kalian lebih memahami, maka mari kita lihat contoh berikut ini. Mari kita baca paragraf berikut. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukai kupu-kupu. Kupu-kupu terbang dan hinggap pada bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Dari paragraf ini, kita bisa menentukan inti atau dasar dari paragraf. Yang dibahas tentang apa pada paragraf tersebut. Kalau kalian perhatikan kalimat per kalimat, dan membaca kalimat-kalimat dengan sungguh-sungguh dan teliti, kalian pasti tahu bahwa yang diceritakan atau yang dibahas dalam paragraf tersebut adalah tentang kupu-kupu.
Kupu-kupu yang seperti apa? Kupu-kupu yang lucu. Bagaimana menentukan lucunya? 1. Warnanya indah dan menarik. Kemudian banyak yang menyukai kupu-kupu. Kemudian dia selalu terbang dan hinggap pada bunga. Dan yang terakhir, dikarenakan lucu karena badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Maka kita bisa menentukan bahwa kalimat utamanya adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Maka ide pokoknya bisa ditulis sama. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, atau bisa juga ditulis secara singkat. Kupu-kupu, hewan yang lucu. Demikianlah penjelasan materi mengenai ide pokok dan juga bagaimana cara menentukan ide pokok. Mudah-mudahan setelah kalian melihat video ini, kalian bisa lebih memahami materi ide pokok. Terima kasih sudah menonton video ini.